Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulul karim. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada pagi ini. Kita buka pada halaman 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka sunat ia bersugi seperti yang tersebut dahulu itu jua. Seperti yang dahulu itu jua. Salah satu amalan tertib aurat itu wirid-wiridnya, mulai dari fajar, bangun tidur, kemudian baca doa, wiridnya, zikirnya, bagi orang-orang yang ingin betul-betul menjalani jalan akhirat, yang menyampaikan dirinya kepada Allah. Setelah itu dia qada hajat. Ya, qada hajat dengan amalan-amalan, doa-doa, yaitu memasuki kamar mandi atau jamban, tandas. Ya. Apabila dia hendak melakukan qada hajat, maka dia itu amalan, salah satu wiridnya. Bangun tidur langsung qada hajat. Beristinja, kemudian bersuci. Ini belum salat subuh lagi nih. Ya. Dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir serta doa-doa yang sudah kita tuliskan. Kemudian setelah itu dia lakukan dengan bersuci, ya, atau cebok. Ya. Itu pun ada amalan juga tuh. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itu.
wa hassin farji. Sucikanlah hatiku daripada kemunafikan saat membersihkan tapi dalam hati. Nah, bila demikian sudah dilakukan amalan itu, maka yaitu sunat dia bersugi. Ya, sunat dia bersugi. Seperti yang dahulu. Maksudnya apa? Seperti pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Bab siwak. Bab tentang bersugi, kelebihannya. Salah satunya apa ini? Salah satunya daripada hadis Nabi akan keutamaan itu bersiwak, bersugi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tayyibu afwakum bisiwaki fa innahu tariqul jannah, fa innahu tariqul Quran." Perbaiki mulutmu itu, wangikan mulutmu itu dengan siwak, maka sesungguhnya yaitu mulut itu adalah jalannya Al-Quran. Jadi saat kita solat nanti baca Al-Fatihah, baca ayat, maka dia harus diwangikan. Keutamaannya lagi yaitu orang yang bersiwak maka lebih mendapatkan keutamaan dia lebih baik daripada orang yang ibadah dia 70 rakaat tanpa dengan siwak. Nah, itu amalan-amalan yang sudah kita pelajari, tinggal kita mengulang-ulang lagi dan amalkan. Ya, berarti setelah qada hajat serta adabnya, kemudian yaitu bersiwak. Bila dia pakai di kitab ini bersugi, siwak itu sebenarnya gosok. Alatnya siwak, alatnya adalah kayu arang, itu yang baiknya. Sunat dengan apa saja yang wangi, pakai odol pun boleh juga. Yang cari yang afdal adalah siwak untuk mengambil kesunatannya. Dah. Bila sudah dia melakukan siwak, bangun sebelum dia yaitu mandi atau lain sebagainya, maka yaitu dia siwak. Amalan apa yang dia lakukan lagi? Kemudian maka ia mengambil air sembahyang. Maka ia mengambil air sembahyang. Dia berwudu. Kemudian ia mengambil air sembahyang serta dipeliharakannya akan segala doa-doanya. Nah, doa-doa wudu itulah. Doa wudu ketika mengambil wudu dengan tangan. Nah, sudah kita kaji balik lagi lah. Lihat referensinya apa tuh. Saat membasuh tangan, saat membasuh kaki, waktu membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi tabyadu wujuhi taswadu yaumal qiyamah. Atau saat membasuh tangan, basuhkan ya Allah, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, berikanlah tangan kananku ini dengan buku catatan yang baik. Ada serta doa-doa nanti ba'da yaitu wudu tetap juga dijaga. Dan sunat yang di dalam mengambil air sembahyang dahulu itu, dan sunat yang di dalam mengambil air sembahyang dahulu itu, kemudian dan sunat yang di dalam mengambil air sembahyang dahulu itu. Maksudnya apa? Doanya baru wudunya. Itu sunatnya. Doanya baru wudunya. Awal bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia masuk, baru masuk doanya. Nanti baru wudunya. Itu hukumnya sunat. Sunat yang di dalam mengambil air sembahyang dahulu itu. Artinya berdahulu daripada doa. Baca doa, ambil wudu. Baca doa, ambil wudu. Baca doa, ambil wudu. Itu. Kemudian apabila
selesai ia daripada mengambil air sembahyang itu, apabila selesai ia daripada mengambil air sembahyang itu, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Berarti ini masih bangun tidur, setelah itu subuh. Amalannya sunat ia mengambil subuh. Kemudian apabila selesai ia daripada mengambil air sembahyang itu, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Jika telah terbit fajar, berarti jam 4, fajar dah mulai, itu dia bangunlah. Demikianlah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan 2 rakaat sunat subuh di rumahnya. Akan 2 rakaat di rumahnya, salat sunat subuh itu di rumahnya. Demikian Rasulullah melakukan. Karena bila dilakukan, maka yaitu 2 rakaat salat sunat subuh, melakukan salat fajar itu, salat sunat fajar, maka itu lebih baik daripada isi dunia ini. Wa ma bainahuma. Itu amalannya. 2 rakaat. Namanya sunat ini 2 rakaat. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua yaitu al-ikhlas. Setelah itu lakukan wirid lagi. Wirid menjelang subuh. Lakukan wirid. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, itu baca wirid. Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum. Itu sebelum azan. Gitu juga kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setelah itu Al-Fatihah, An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian ya baca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian masukkan doa. Doa yang Allah datangkan rezeki tanpa disangka-sangka. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahi astaghfirullah. Masukkan doa itu, baca 100 kali. Atau dibaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Itu yang doa yang buku kecil itu. Itu dia. Amalan subuh. Sebelum subuh fajar 2 rakaat, kemudian sambil nunggu azan dia wirid. Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum. Kata siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu wiridnya. Maka jika selesai air sembahyang itu dahulu daripada terbit fajar, jika selesai air sembahyang itu dahulu daripada terbit fajar, artinya misalkan fajar jam 4, dia mengambil air wudu sebelum daripada fajar. Amalan apa yang dilakukan? Maka sunat disembahyangkan akan 2 rakaat sunat wudu. Dia sembahyangkan sunat wudu karena waktunya masih ada. Fajar belum masuk. Tapi kalau yang tadi sunat dia itu melakukan salat sunat subuh waktu fajar. Nah, berarti bangunnya agak pas dia waktu fajar. Ini bila dia bangun misalkan jam 3:30, berarti masih ada waktu untuk bisa melakukan salat sunat wudu. Setelah salat sunat wudu baru dia melakukan salat sunat fajar, salat sunat 2 rakaat. Jadi di situ 4 tapi berbeda niat. Jika ia punya waktu, jika terbit fajar, udah terbit fajar, dia lakukan salat sunat subuh. Maka jika selesai air sembahyang itu dahulu daripada terbit fajar,
maka sunat disembahyangkannya akan 2 rakaat sunat wudu. Salli sunnatal wudu rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Jika waktunya luas. Ya, tidak mesti subuh itu saja. Waktu-waktu kapan pun bila ada waktu luas maka dikerjakan. Amalan Bilal bin Rabah. Ini kita masih amalan subuh, zuhur belum lagi nanti. Jika kita ingin mengamalkan ini Pak, buat kesimpulannya, buat intisarinya. Oh ini waktu, ini amalannya. Dan sunat dibacanya kemudian daripada sembahyang 2 rakaat subuh itu akan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana doa yang dibaca oleh Nabi setelah membaca 2 rakaat subuh, 2 rakaat daripada fajar subuh itu. Ini doanya Pak. Yang dibaca Nabi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'a biha shamli wa talima biha sya'thi wa taradda biha al-fata wa tasluha biha dini wa taqdi biha dini wa tahfudha biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyadu biha wajhi wa talahmani biha rushdi wa ta'assamani biha min kulli su'in. Kapan doa ini dibaca? Setelah melakukan salat sunat fajar, subuh, fajar 2 rakaat. Berarti waktunya masih luas dia tuh. Dia lakukan baca doa ini. Kan ada yang biasa lakukan ya wirid, yang wirid lain aja tuh. Setelah dia melakukan salat sunat fajar, dia melakukan wirid lain. Nah, sekarang kita diberi tata tertibnya, thariqatnya. Dari mulai amalan subuh sampai ini doanya. Nah, ini yang dibacakan. Jangan baca doa lain lagi. Berarti kita tidak sesuai dengan thariqat yang ada di dalam amalan-amalan yang ada di kitab ini. Nah, kita biasa salat terus kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Itu bukan tarikatnya Syekh Abdul Somad Falambani. Bukan tarikatnya Syekh Abdul dalam kitab Sirrus Salikin, bukan. Ikutin ini kalau memang kita betul-betul ingin jalannya. Doanya ini dibaca. Ya. Apa artinya? Hai Tuhanku, bahwasannya aku memohonkan akan dikau akan rahmat daripadamu, yang engkau beri petunjuk dengan dia akan hatiku. Berikan rahmat kepadaku ya Allah, dan engkau yang telah engkau beri petunjuk di dalam hatiku ini ya. Dan engkau himpunkan dengan dia akan perimpunan di dalam kebajikan, dan engkau himpunkan dengan dia akan perhimpunan di dalam kebajikan, dan engkau himpunkan dengan dia petunjuk itu akan perceraianku, dan engkau kembalikan dengan dia akan yang aku jinakkan, dan engkau banyakkan agamaku, dan engkau bayar dengan dia akan hutangku. Termasuk nih, bayar hutang itu rupanya subuh tuh. Amalkan fajar. Situ ada wiridnya kan. Dan engkau peliharakan denganku yang gaibku, artinya sesuatu yang tidak nampak denganku engkau peliharakan ya Allah. Dan engkau angkatkan dengan dia syahidku, persaksianku, dan engkau sucikan dengan dia petunjuk itu amalku, dan engkau putihkan dengan dia mukaku. Dengan putih apa? Dengan putih hidayah itu, rahmat ya. Engkau berikan aku rahmat, maka putihkan wajahku nanti di hari kiamat. Dan engkau ilhamkan dengan dia petunjukmu, dan engkau pelihara akan dia akan daku daripada segala kejahatan. Itu doa sesudah melakukan salat sunat fajar 2 rakaat. Yang singkat-singkat, jangan terlalu lama-lama. Artinya itu yang ringkas, yang jangan surat yang lain panjang, baiknya jangan. Ini itu aja. Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Wiridnya aja yang panjang. Itu satu doa. Kumpulkan lagi doanya. Apa dia doa lagi?
Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan anala biha syarfun karamatika fid dunya wal akhirah. Tambah lagi doa ini. Artinya apa? Hai Tuhanku, beri olehmu akan daku akan iman yang benar dan akan yakin yang tiada kemudian itu kufur, dan rahmat yang aku dapat dengan dia, kemuliaan keramatmu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itu doa. Ya Allah, berikan padaku iman yang benar dan keyakinan, yang mana iman dan keyakinan itu aku jangan ada kufur lagi ya Allah. Nikmat yang telah engkau berikan itu jangan aku kufur lagi. Maksudnya doa itu. Itu terjemahannya tu. Bila ingin khusyuk doanya itu. Jangan ketika imanku mantap, kemudian keyakinanku mantap, aku berkufur kepadamu ya Allah. Jangan ya Allah. Laisa ba'du kufrun wa rahmatun. Jangan ada kufur, dan rahmatmu itu mencapai kemuliaanku untuk di dunia dan untuk di akhirat. Nah, itu arti doa yang kita bacakan ketika sudah melakukan salat sunat fajar subuh 2 rakaat. Paling jam 4. Kalau setengah 4 berarti wudu. Itu bila waktu ada. Kalau tidak, maka fajar. Kemudian ada doa lagi. Ini doanya lagi. Ada. Kalau dihafal bagus. Kalau dilihat boleh juga, enggak apa-apa. Namanya sedang belajar. Nanti buat terjemahannya jadi lebih menghayati. Allahumma inni as'alukal fawza 'indal liqa'i was-sabri. Allahumma inni as'alukal fawza 'indal liqa'i was-sabra 'indal qada'i wa manazila sa'ada'i wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqatil anbiya'i. Itu doa lagi ditambah. Artinya, hai Tuhanku, bahwa aku pohonkan akan dikau akan kemenangan pada ketika mendapat akan dikau. Waktu bertemu denganmu ya Allah, itu mendapatkan kemenangan. Beri kemenangan kepadaku ya Allah ketika aku bertemu denganmu. Mendapati akan dikau artinya bertemu ya. Yakni pada ketika mati. Ya. Kemenangan yang paling baik itu adalah ketika dia mati, dia berjumpa dengan Tuhan. Liqa'i rabbih. Itu bertemu. Dan akan sabar pada ketika qada. Sabar dia ketika qada. Apa itu sabar ketika qada? Yakni ketika kena bala sabar. Berikan kesabaranku ya Allah. Wah, luar biasa nih doa ini, artinya saja. Ini belum subuh lagi nih, sambil menunggu subuh. Dan segala kesakitanmu. Dan aku pohonkan akan dikau akan derajat orang yang dapat kemenangan. Beri kepadaku ya Allah derajat, pangkat seperti orang-orang yang telah memperoleh kemenangan gitu. Seperti orang-orang yang dahulu yang telah memperoleh kemenangan, baik yang dahulu maupun sekarang ini ya Allah, berikan kepadaku seperti mereka. Itu doa. Dan menang daripada segala seteru, menang daripada segala musuh-musuh, dan berbetulan dengan segala anbiya, dan berbetulan dengan segala anbiya. Artinya apa? Derajatnya ini didekatkan dengan para nabi-nabi. Derajatnya nanti di akhirat saat dia berdoa ba'da subuh fajar itu, maka dia bacakan ini, dia minta kepada Allah derajatnya dekat dengan para nabi-nabi, berbetulan, bersamaan. Dah selesai. Ini doa Allahumma yang ketiga. Doa. Terus ada doa lagi? Masih nyambung. Kayaknya doanya ini sampai halaman 209 ini. Ya? Ya, sampai halaman 209 sampai ke bawah.
Itu masih doa saja. Allahumma inni anzala bika hajati wa in dha'fa ra'ayi wa qultu hailati wa qassara amali وافتقرت إلى رحمتك وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. Doa yang ketiga, Allahumma yang ketiga. Artinya, hai Tuhanku, bahwa aku turunkan dengan Dikau. Hai Tuhanku, bahwa aku turunkan dengan Dikau akan hajatku. Wa in du'fa. Dan jika dhaif, lemah bicara aku sekalipun, sampaikan ya Allah hajatku ya Allah. Walaupun aku lemah dalam mengucapkan, gitu. Tawaduk doanya. Dan jika sedikit hailahku sekalipun, hailahnya sedikit immah, sedikit keinginan hailahnya. Dan jika taksir amalku sekalipun, walaupun jika taksir amalku sekalipun, artinya lalai. Bila amalku lalai, lupa sunatnya ya Allah, lupa ininya ya, lalai, maka kabulkan doaku. Minta dia. Jadi tawaduk, tidak merasa amalnya itu udah sempurna, tidak. Orang-orang yang tasawuf ini dia merasa amalnya tidak cukup. Lemah ya Allah dalam beribadah. Sampaikan hajatku ya Allah kepadamu. Dan aku berkehendak kepada rahmatmu. Maka aku pohonkan akan Dikau, hai Tuhanku, yang menunaikan akan segala pekerjaan. Aku minta rahmatmu ya Allah. Wahai yang zat yang telah memberikan rahmat kepada kami. Dan Tuhan yang menyembuhkan segala dada. Tuhan yang menyembuhkan segala dada. Apa ini dada ini? Yakni membanyakkan segala hati. Allah yang mengabulkan doa. Allah yang menyembuhkan segala dada penyakit hati. Allah yang menturunkan daripada rahmat. Nah, engkaulah semua. Baru kita masukkan doa kita. Seperti engkau peliharakan antara segala laut. Seperti engkau peliharakan antara segala laut. Bahwa engkau pelihara akan daku daripada azab api neraka. Sebagaimana engkau pelihara laut ini ya Allah tidak tumpah ke darat dengan yang teratur, maka peliharalah aku akan demikian, yaitu daripada azab api neraka. Ini arti doa yang masih dilakukan. Subuh belum ya, ini belum melakukan salat subuh, masih salat sunat fajar nih. Dan daripada doa yang tidak makbul, hindari aku ya Allah daripada doa-doa aku yang tidak makbul ya Allah. Jangan sampai doa yang kupanjatkan ini tidak makbul ya Allah. Engkau terima ya Allah doaku. Dan daripada fitnah kubur. Ini daripada fitnah kubur. Kemudian apa doanya lagi? Masih doa. Panjang ya. Ini doa ini panjang. Bagi orang awam panjang. Bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah ini enggak ada panjang. Malah dia cari lagi doa ini. Karena wiritan namanya amalan, namanya betul-betul ingin menjalani jalan akhirat. Kalau kita ini belum, setengah aja belum lah ini. Belum. Bila orang yang betul-betul ini panjang doa ini, apalagi ngafal. Berat. Satu doa aja udah lupa lagi. Nah, yang penting kita ambil amalannya aja. Amalannya, mengajinya, udah dapat pahala. Kalau diamalkan, lebih lagi. Ya. Allahumma ma qasara anhu ra'ani wa du'fa anhu hamali wa lam tablughu
naiti au amanati min khairin wa'adatihi ahadan min ibadika au khairun anta mu'tiyahu ahadan minhu khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Nah, ini Allahumma yang doa yang keempat. Artinya, hai Tuhanku, barang yang singkat daripadanya oleh bicaraku, sesuatu yang singkat aku sampaikan ini kepadamu ya Allah. Nah, gitu. Dan dhaif daripadanya oleh amalku, lemah amalku kepadamu ya Allah. Dan tidak sampai akan dia oleh niatku belum sampai, atau kehendakku daripada kebajikan yang engkau janjikan akan dia, akan seorang daripada hambamu, atau kebajikan yang engkau berikan seorang daripada makhlukmu, maka bahwasannya aku saat gemar kepadamu di dalamnya, dan aku mohonkan akan dikau akan segala kebajikan, hai Tuhan segala alam. Ini doa untuk sampaikan niat, doa untuk kepada kebajikan daripada segala makhluk. Engkau berikan kebajikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya Allah, maka berikan pula aku kebajikan seperti makhluk-makhluk yang dahulu dan sekarang ini. Baik ya, itu doa yang dibaca. Nah, sampai situ dululah. Ini masih ada lagi sampai 209. Kalau saya sanggup aja, yang mendengarnya nanti tertidur, tak sanggup. Terlena juga. Baca doanya nih. InsyaAllah kita lanjutkan lagi ya. Doa, kita masih amalannya, wiridnya, tertib wirid, yaitu masih salat sunat fajar. Subuh belum. Amalan setelah subuh belum. Ini bagi siapa ini? Bagi orang yang betul-betul ingin menjalani jalan akhirat. Berarti dia mengambil amalan tasawuf. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bisa dapat mengamalkan, setidaknya mencari ilmunya sudah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kita baca, insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam subuh mulai halaman 210 sampai 225. Itu amal subuh sama duha. Zuhurnya halaman 225. Itu panjang sih. Ini bagi yang mampu. Bila tidak mampu mengamalkannya, cari keutamaannya apa. Jadi kalau dia ini belum dapat keutamaan, nggak akan bisa amal-amal, karena belum dapat manisnya keutamaan itu. Kalau dapat keutamaan, pasti dicari doanya, diwiridkan. Tentu yang mengamalkan ini, yang hatinya tuh tak ada lagi dunia, tidak cenderung dunia. Tapi kalau sudah masih ada dunia, itu berat. Jadi tingkat level yang tinggi, tingkat macam kita nih, bangun subuh aja, sholat subuh udah syukur kali ini. Kalau sunatnya fajar jam 4, jam 4 subuh, setengah 5, setengah 4. Itu wiridnya 1 jam, 4 jam 3. Itu sholat sunat wudu dilakukan. Bila tidak mengamalkan, berarti ilmunya sudah ada. Suatu saat nanti bisa mengamalkan. Berat nih, berat. Bacanya enak, amalnya berat. Orang-orang pilihan. Mengamalkan ini, Sirus Salikin ini adalah orang-orang pilihan. Tapi kalau dibawa amalan ini, wirid-wiridnya di subuh tak bisa.